Mas Wahyu sering menyampaikan bahwa kehidupan kita ini terdiri dari dua unsur ya Mas ya, yang mana ada unsur jiwa dan unsur raga ya Mas ya, dan kita harus mampu untuk menyeimbangkan keduanya, termasuk ketika kita punya suatu keinginan, apakah kita hanya cukup berdoa atau berusaha yang gigih atau keras, ataukah ada hal lain yang perlu kita lakukan Mas. Nah kemudian bagaimana Mas caranya agar kita bisa menyelaraskan antara hati dan pikiran itu tadi Mas? Saya sering ya Mas Yahya ya menyampaikan bahwa kehidupan kita ini ada dua di dalam diri kita. Sesuatu yang gaib ya, 50% itu ada di dalam diri kita. Disebut kehidupan jiwa. Kehidupan jiwa kita itu gaib Mas Yahya. Nah, pusat daripada kehidupan jiwa kita secara sederhananya kita sebutlah ada di dalam hati, begitu Mas, atau di dalam batin, ning jerone batin. Sedangkan 50% yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita ini adalah sesuatu yang bersifat fakta, yang kita sebut sebagai kehidupan raga. Kehidupan raga ya kehidupan tubuh jasmani, kehidupan daripada raga kita. Yang secara sederhana juga, pusat daripada kehidupan raga ini atau tubuh fisik jasmani kita yang fakta ini, mesinnya itu ada di dalam otak kita atau ada di dalam pikiran kita. Disinilah tugas kita supaya kita mampu menyelaraskan jalan daripada pikiran kita dan juga hati kita. Kalau dua hal ini sudah bisa berjalan selaras Mas Yahya, ya niscaya kita akan mampu menjalani hidup kita dengan jauh lebih tenang dalam segala hal tentunya. Makanya kalau kita hidup, kita hanya menjalankan atau menghidupkan kehidupan jiwa kita saja, atau hati kita, atau batin kita saja, tidak akan ketemu Mas Yahya. Contoh ya, contoh. Ketika Mas Yahya ini lagi berjalan, kemudian melihat seseorang di jalan, kemudian Mas Yahya hatinya tersentuh, tergerak. Mas Yahya nggak tega misalkan. Ingin sekali membantu misalkan. Contoh dalam bentuk uang lah misalkan. Mas Yahya ingin membantu, tergerak hatinya. Tetapi kemudian Mas Yahya tidak mempertimbangkannya dengan pikirannya Mas Yahya. Karena ini berhubungan dengan sesuatu yang fisik juga. Hati tersentuh ini tadi kan gaib Mas Yahya ya, kejiwaan kita. Tetapi jangan lupa bahwa apa yang Mas Yahya ingin berikan itu sesuatu yang bersifat fakta. Fisik. Mau itu barang, mau itu makanan, mau itu uang. Betul enggak? Betul. Nah, disinilah tugas Mas Yahya untuk mempertimbangkannya. Itu kan hal baik toh. Bener enggak? Betul. Membantu seseorang itu kan hal baik. Tetapi hal baik itu ketika kita melakukannya tanpa pertimbangan, enggak semua hal baik itu bisa berakibat baik terhadap diri kita, Mas. Maka kita harus mempertimbangkannya. Menggunakan akal kita, menggunakan otak kita, Mas Yahya. Aku mau ngasih orang itu, aku punya enggak ya? Untuk aku sendiri ini cukup enggak ya? Aku ada kebutuhan lain yang lebih penting enggak ya? Atau mungkin aku punya berapa ini ya? Kira-kira aku kasih berapa? Nah, ini penting sekali Mas Yahya berkomunikasi. Supaya apa? Terjadi keselarasan. Jadi ketika Mas Yahya membantu orang itu, maka betul-betul antara ini dan ini sinkron. Jangan sampai habis memberi terus yang di sini tanya, waduh, bensinku udah habis ini, aku udah ada uang lagi. Tadi kok tak kasihkan orang itu. Nah ini kan tidak bagus, kurang tepat. Nah ini pentingnya kita menjalankan apa yang ada di dalam otak dan juga apa yang ada di dalam hati kita. Harus komunikasi. Sama halnya dengan kita mengikuti apa yang ada di pikiran kita. Misalkan pikiran kita ini, mohon maaf, menginginkan tentang sesuatu hal misalkan. Tanpa dipertimbangkan di sini, jatuhnya jadi apa? Memaksakan. Kita mengikuti kehendaknya pikiran saja. Ini juga tidak bagus. Hasilnya tidak akan seimbang. Karena ada dua sisi kehidupan yang memang di dalam diri kita ini dua-duanya harus kita penuhi gitu loh. Kebutuhan daripada kehidupan jiwa kita dan juga kebutuhan daripada kehidupan raga kita. Artinya apa? Kalau jiwa kan butuhnya bukan lagi tentang makanan, tentang uang kan begitu Mas Yahya. Nah, sedangkan raga membutuhkan makanan, butuh uang, benar enggak? Benar. Nah, ini dua hal yang harus kita selaraskan, Mas Yahya. Termasuk juga ketika kita ingin meraih sesuatu hal, menginginkan sesuatu hal.
Jadi kita harus mampu mempertimbangkan itu. Oh, pikirannya kepingin, aku pengen punya mobil yang bagus. Hatinya ini harus mampu mengendalikan ini. Kira-kira kalau aku beli mobil bagus, seberapa penting sih? Apakah memang sudah butuh banget? Diukur juga kemampuan keuangan kita. Adakah kebutuhan-kebutuhan lain yang jauh lebih penting? Oh, kalau ternyata sudah mantap, sudah sesuai, disitulah keyakinan yang ada di dalam jiwa, yang ada di dalam batin kita ini akan mendorong kepercayaan yang ada di dalam otak. Sehingga ketika kita ingin meraih itu, ini berjalan seimbang Mas Yahya dua-duanya. Hatinya penuh dengan keyakinan, yang ada di pikirannya adalah, dah ini adalah yang tepat. Akhirnya terwujud itu Mas Yahya. Nah, sebaliknya, ketika mengalami sebuah kegagalan, kalau kita hanya menggunakan otak kita saja Mas Yahya, akan semakin terjatuh kita Mas Yahya, akan semakin stres, semakin kecewa, semakin sedih kita. Karena apa? Waduh, tidak tercapai, gimana ini, bingung dan lain sebagainya. Padahal kalau kita menggunakan pikiran dan juga menggunakan hati kita, maka hati ini akan mampu meredam Mas Yahya, itu pasti. Karena antara pikiran dan hati ini selalu begini Mas Yahya. Tugas kita hanya mempertimbangkan supaya dua-duanya ini bisa selaras, gantian, gitu loh Mas Yahya. Harus dijalankan dua-duanya dengan seimbang gitu loh. Artinya apa kalau kita menggunakan hati kita juga ketika kita mengalami kegagalan tadi? Hati ini akan meredam. Oh, bisa jadi ini bukan rezekiku. Mungkin aku akan mendapatkan rezeki yang jauh lebih bagus lagi. Artinya kita bisa lepas gitu loh Mas Yahya. Nah kalau kita timpang terus antara pikiran dan hati, tidak bisa berjalan seirama Mas Yahya, ya tidak ketemu kita menjalani hidup ini. Yang ada justru akan itu tadi, bahasa saya, kita memaksakan saja. Jadi nggak benar-benar kita rasakan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Katanya bahagia itu harus lahir dan juga batin Mas Yahya. Nah ini penting sekali dipahami gitu loh Mas Yahya. Poinnya adalah kita harus selalu mengkomunikasikan Mas Yahya. Semua itu kan berasal dari pikiran Mas Yahya. Kita ini tidak ada pikiran, ini tidak bisa hidup Mas Yahya. Ya, artinya segala sesuatunya bermula, ya muncul itu dari pola pikir, dari otak ini Mas Yahya, dari pikiran kita, melalui pendengaran, melalui penglihatan kita dan lain sebagainya ya. Kemudian otak ini yang memunculkan sebuah keinginan-keinginan. Makanya ada istilah bahwa hidup kita ini juga merupakan buah daripada pikiran kita. Akan tetapi pikiran kita tidak akan pernah bisa berjalan dengan benar, dengan baik, tanpa adanya hati ini Mas Yahya. Artinya kalau hati ini tidak pernah komunikasi dengan pikiran, maka tidak akan tercapai sebuah keselarasan itu Mas Yahya. Karena yang ada kita hanya mengikuti, padahal pikiran ini tujuannya baik, belum tentu hasilnya baik. Apalagi kalau tujuannya nggak baik Mas Yahya. Artinya harus selalu ini dikomunikasikan, itu penting sekali. Ya, makanya kalau orang tua-tua kita dulu, jangankan bicara tentang mau bekerja, mau keluar rumah saja, ya itu selalu duduk dulu Mas Yahya. Duduk diam, merenungi, mau kemana. Jadi keluar dari rumah memang betul-betul punya tujuan Mas Yahya. Nah anak sekarang kan enggak. Lebih mengikuti egonya, udah yang penting keluar. Nanti di jalan bingung mau kemana. Sehingga tidak jelas arah dan tujuannya. Sama halnya juga orang zaman dahulu itu mau berangkat kerja sampai dihitung cari hari baik dan lain sebagainya. Demi apa? Demi mempertimbangkan dari unsur keselamatannya, rezekinya dan lain sebagainya. Jadi orang dulu itu lebih nggak salah-salah menjalani hidup. Makanya kalau dibandingkan dengan orang sekarang, secara kasat mata seolah-olah hidupnya itu kayak mewahan orang sekarang. Kelihatannya tok. Tapi isinya lebih enak orang zaman dulu. Sesuai dengan perkembangan zamannya loh ya. Di zaman dahulu karena apa? Orang zaman dulu itu nggak gemberungsung Mas Yahya. Tidak banyak keinginan itu ini. Lebih banyak bersyukur, menikmati apa yang sudah dimiliki. Lawang orang dulu itu tidak
nggak bekerja, nggak punya usaha apa-apa. Sehari-harinya itu cuman ke ladang loh Mas Yahya. Udah cukup dipakai makan dengan anak cucunya. Bahkan nggak sampai kekurangan. Saya masih ingat betul saya punya mbah itu dulu di apa Mas Yahya, di atap rumah ini Mas Yahya. Ya. Iya. Itu punya simpenan padi, punya simpenan jagung Mas Yahya. Orang sekarang itu beli beras saja kadang masih ngecer loh Mas. Pergi ke warung beli sekilo, 2 kilo. Lah tentu ini kan sudah terbalik sekali dibandingkan di zaman dulu. Padahal orang sekarang sudah teknologi canggih, jauh lebih pinter, ya toh? Tapi kenyataannya, ketenangan kehidupannya jauh lebih tenang orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu lebih, yaitu tadi, lebih nerimo Mas ya. Nah, nggak banyak memaksa, ya, nggak banyak tuntutan, lebih ke apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Makan pakai sambal, pakai garam, bahkan mungkin pakai sayur yang ngambilnya dari ladang juga, tapi orang dulu bahagia gitu loh. Nggak banyak penyakit juga, nggak seperti sekarang. Karena pikirannya tenang, batinnya tenang Mas Yahya. Itu orang dulu. Makanya penting sekali kita mampu menjalani hidup ini dengan menyelaraskan apa yang ada di pikiran dan apa yang ada di dalam hati kita. Supaya berjalannya seimbang. Karena kalau seimbang, kita akan mendapatkan ketenangan. Orang yang tenang akan bisa menjalani hidupnya dalam segala hal itu jauh lebih baik, itu pasti dibandingkan dengan orang-orang yang mohon maaf lebih banyak pikiran, kacau, kalut karena tuntutan harus ini, harus itu, yang ada justru melangkah ini kurang hati-hati sehingga mudah sekali atau terbuka sekali potensi untuk kita terjatuh Mas Yahya.